Hai Mom, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bunda Yunia. Apa kabar Bunda semuanya? Alhamdulillah ya. Ikut senang, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah dan tetap sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Untuk yang baru datang, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon dukungannya dengan like, komen, serta tekan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa melihat video selanjutnya dan bisa kita bertemu lagi di next video. Oke Mom semuanya, di video kali ini saya akan mencoba memberikan ilustrasi pengalokasian dana bulanan keluarga. Ini dicontohkan dana pengeluaran keluarga saya ya Bun. Berapapun gaji kalian tetap disyukuri dan dinikmati dan semoga tambah berkah ya Bun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang adalah awal bulan Februari tahun 2021. Tentunya para karyawan ataupun para ibu-ibu sudah mendapatkan jatah gaji bulanannya ya Bun. Nah, mulai dari sekarang yuk sama-sama kita bareng-bareng alokasikan dana kita supaya kita bisa menghemat dan supaya kita tidak besar pasak daripada tiang serta akhir bulan tetap masih bisa menikmati. Ayo simak ya Bun. Oke Mom semuanya, bagi yang tidak mau ribet cara mengalokasikan atau mengpos-poskan dana budget bulanan kita, yuk kita sama-sama aja ya Mom ya. Dan kebetulan saya juga tidak pandai untuk menggambar dengan membagus-baguskan tulisan ataupun menggambarkan cara mengaplikasikan ke dalam tulisan ya. Oke, kita langsung aja ya Mom ya. Ini sembari saya juga mengalokasikan dana budget bulanan di keluarga saya. Oke Mom semuanya, untuk bulan Januari kemarin gimana Mam? Apakah ada yang berhasil mengenai alokasi dananya? Nah, biasanya untuk bulan Januari adalah bulan awal-awal yang memang bulan percobaan ya Mom. Nah, untuk kali ini kuatkan, yang belum berhasil silakan awali lagi di bulan Februari. Oke. Baik Mom semuanya, di vlog kali ini saya mencoba mengalokasikan kembali mengenai dana bulanan keluarga saya ya Mom ya. Untuk yang pertama adalah di kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok setiap keluarga hampir sama ya Mom ya. Yang berbeda adalah jumlah kuantitas berapa yang dikeluarkannya tergantung jumlah keluarga maupun lokasi ya Mom. Yang pertama biasanya adalah token listrik. Di sini saya anggarkan Rp500.000. Kemudian untuk belanja mingguan saya targetkan Rp800.000. Nah, nanti alokasi per minggunya yaitu Rp200.000. Kemudian ada bayar uang lingkungan ya Mom ya. Dan hal ini mungkin juga berbeda-beda setiap keluarga, tergantung lingkungannya. Untuk ini saya anggarkan Rp175.000. Nah, karena keluargaku mempunyai 2 balita yang masih balita, otomatis ada pengeluaran untuk susu maupun pampers. Untuk susu kotak yaitu saya anggarkan Rp400.000 karena per minggunya menghabiskan 1 karton dengan budget antara Rp77.000 sampai Rp98.000. Nah, untuk pampers yaitu Rp200.000 per bulannya. Ingat ya Bun, ada 2 balita. Kemudian untuk beras yaitu Rp250.000. Hal ini juga tergantung dari kualitas beras masing-masing yang mau kita ambil ya Mom. Nah, kemudian ada lokasi untuk belanja uang bulanan. Nah, belanja uang bulanan di sini adalah belanja yang kering-kering ya Mom, seperti sabun, odol, minyak goreng, dan perlondrian lainnya. Itu saya targetkan Rp750.000. Kemudian ada zakat atau infak sodako. Hal ini adalah sangat wajib ya bagi keluarga saya karena ada sebagian harta orang lain di sini yang mesti kita keluarkan. Betul nggak Moms? Jadi
biar tambah berkah rizkinya. Di sini untuk zakat atau infak sodako, tinggal Bunda semua alokasikan aja 2,5% dari gaji kita. Di sini saya tidak cantumkan ya Mom untuk jumlahnya. Yang jelas biasanya saya transfer ke yayasan khusus yang sudah menjadi langganan ataupun misalkan ke keluarga terdekat. Oke. Kemudian ada yang lainnya, yaitu kemudian alokasikan untuk dana gas. Di sini saya pakainya gas yang 3 kilo sama air. Di sini saya pakainya air yang isi ulang ya Mom. Nah, untuk pengalokasian dananya, saya pakai dompet ini yang sangat membantu bagi pengalokasian dana bulanan saya. Mulai dari belanja mingguan, saya tuliskan atau berikan label dari mulai minggu pertama, 2, 3, sampai 4 ya Mom. Kemudian bikin label juga untuk pamper Cila sama Ata anak saya yang masih balita. Dan ada uang untuk susu kotak si Arsila karena adiknya masih ASI ya Mom. Dan ada uang untuk belanja bulanan serta ada uang IPL komplek. Oh ya, saya lupa, jadi tambahkan ada uang arisan kompleks serta arisan untuk sekolah anak-anak. Nah, untuk dana saving ataupun dana darurat, biasanya saya alokasikan langsung transfer ke rekening yang satunya lagi biar tidak terasa ya Mom ya. Tinggal alokasikan sama mama atau bunda semuanya, biasanya 20%-nya dari total gaji atau uang yang didapat suami kita ya Mom. Oke, lanjut aku alokasikan dana-dana yang sudah tadi saya ilustrasikan sebelumnya untuk belanja mingguan, yaitu minggu pertama Rp200.000. Kemudian minggu kedua juga sama Rp200.000. Minggu ketiga juga Rp200.000. Dan minggu keempat Rp200.000 juga. Hal ini harus benar-benar kita belajar cermat ya Mom ya, jangan sampai melebihi dari yang sudah budget yang sudah dianggarkan sama kita. Syukur-syukur budgetnya kurang dari Rp200.000 ya, nanti bisa alokasikan untuk dana darurat. Nah, untuk pamper Cila sama Ata saya kasih di sini Rp200.000 juga. Kemudian untuk susu kotaknya Arsila Rp400.000. Nah, untuk dana iuran IPL atau lingkungan, saya langsung alokasikan di kartunya aja sebesar Rp175.000, termasuk uang sampah, uang gajinya Satpam, kemudian ada uang untuk pemulasaraan jenazah ya Mom ya. Jadi bisa nabung nih untuk bekal nanti. Nah, untuk dana air minum di sini saya pakai air isi ulang yang si biru ya Mom ya. Tentunya di setiap daerah insya Allah ada ya Mom ya. Ini isi ulang ini termasuk healthy menurut saya karena bersih sekali cara penanganannya dan menghabiskan dana biasanya Rp50.000. Nah, untuk gas itu Rp60.000 karena menghabiskan dalam 1 bulan itu 3 tabung ya Mom, kali 20.000 jadi Rp60.000. Selain pengalokasian dana di dompet pintar ini, biasanya saya juga mencatat semua transaksi yang sudah saya keluarkan biar balance antara pengeluaran sama pendapatan kita, yaitu di buku kas, yaitu aplikasi buku kas ya Mom, di App Store kalian bisa download.
Nah, jadi kurang lebihnya tampilannya seperti ini ya, Mom. Jadi setiap pengeluaran aku catat semuanya di buku kas. Untuk dana yang dialokasikan via transfer, misalkan SPP anak-anak, kemudian biasanya untuk zakat atau infak sodako, serta untuk pembelian token listrik juga, kemudian uang tabungan yang sudah aku transferkan ke rekening yang satunya lagi ya, Mom. Jadi antara 10-20% itu harus kita sisihkan untuk menabung, sisa dari kebutuhan pokok tentunya ya, Mom. Nah, untuk dana darurat, saya bikinkan berupa celengan dari kaleng bekas ini. Jadi biasanya saya mengkonsistenkan diri untuk dana darurat yaitu per minggu ya, Mom. Saya sisihkan uang dari sisa pengalokasian dana yang tadi itu per minggunya Rp50.000. Jadi setiap minggu saya isi celengan ini sebesar Rp50.000. Jadi otomatis per bulan bisa dapat Rp400.000 dengan celengan anak-anak juga. Saya berikan celengan buat anak-anak juga itu Rp5.000 per harinya. Jadi belajar untuk menabung juga ya, Mom. Jadi dalam sistem checklist ya, Mom, per hari. Kalau misalkan checklist kesannya ada yang bolong, mereka harus ngisi double seperti itu. Jadi belajar mengkonsistenkan diri juga. Nah, apabila ada yang bertanya, apakah ada uang yang disisihkan untuk jajan anak-anak? Untuk disisihkan secara khusus tidak juga ya, Mom. Jadi di sini saya berikan untuk anak-anak sih nggak dikasih uang jajan sebetulnya, tapi manakala saya ke warung ya mungkin saya kasihlah uang berupa jajanan kecil, tapi tidak mesti setiap hari jajan karena yang dua sih udah besar-besar ya. Jadi biasanya saya nyetok di belanja bulanan untuk cemilan mereka. Jadi yang Rp750.000 itu sudah termasuk uang jajan mereka. Nah, sebetulnya dana darurat itu untuk apa sih? Nah, kalau saya prinsipnya, kalau dana darurat itu bukan untuk dana jangka panjang ya, Mom. Jadi kebanyakan orang dana darurat itu prinsipnya untuk dana jangka panjang. Misalkan kalau ada yang sakit, nauzubillah ya, Mom, bisa dari dana itu. Tapi kalau saya itu cukup dengan tabungan yang saya sisihkan 20%-nya dari penghasilan. Kalau dana darurat di sini sistemnya kalau menurut saya itu hanya untuk jangka pendek. Contohnya kalau ada tiba-tiba ada yang ulang tahun di komplek, biasanya kita ngasih kado, atau ada yang lahiran, biasanya kita ngasih kado. Kemudian misalkan untuk dana dalam 1 bulan atau dalam 1 bulan itu misalkan kita keluar pengen cari makan di luar biar tidak bosan di rumah ya, bisa aja pakai dana darurat itu. Oh ya teman-teman, untuk masalah dana pengeluaran skincare, dari awal saya tadi tidak mencantumkan berapa dana untuk pengeluaran skincare karena memang tidak pernah mengeluarkan dana untuk skincare ya, Mom. Karena alhamdulillah wa syukurillah saya dapat jatah dari suami nih, dari kantornya gratis, jadi tidak ada pengeluaran untuk skincare. Dan ini pula juga tidak tidak pernah terpakai ya, jarang gitu saya pakainya karena habis waktunya untuk anak-anak seperti itu, Mom. Oke, Mom semuanya, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan komen, insya Allah nanti saya akan balas ya, Mom. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sama-sama kita mengalokasikan dana kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.